Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan renungan malam, yaitu renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian, renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Karena dengan mensubscribe channel ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di dalam channel ini. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Sebelum saudara beristirahat malam ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan dalam segala pergumulan saudara, sehingga malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menghadapi penderitaan dengan sikap yang benar. Saudara, di dalam kehidupan ini kita akan selalu diperhadapkan dengan suka duka, susah senang, penderitaan, kesukaan, dan sebagainya. Dua sisi itu akan selalu kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan di dalam semua situasi dan kondisi kehidupan saudara, baik suka maupun duka, ada orang-orang yang menghadapinya dan menyikapinya dengan cara yang salah, sehingga akhirnya itu berakibat fatal bagi kehidupan mereka. Ada orang yang saat mengalami suka senang, mereka bersikap salah, mereka hidup berfoya-foya, mereka hidup dalam dosa, keegoisan dan sebagainya, dan akhirnya berakhir dengan fatal. Dan ada juga orang yang saat menghadapi penderitaan, mereka juga menyikapinya dengan sikap yang salah dan juga akhirnya berakibat fatal. Dan yang paling parah saudara, akibat sikap yang salah dalam menjalani kehidupan di dunia ini bukan hanya dampaknya untuk kehidupan yang sekarang, tapi juga kepada kekekalan. Itu sebabnya saudara, karena hidup kita di dunia ini singkat, hidup kita hanya sebentar di dunia ini. Mari kita belajar bagaimana cara menjalani hidup dengan sikap yang benar, supaya di dunia ini kita mengalami kasih karunia Tuhan, dan nanti di kekekalan pun kita menerima upah atas sikap yang benar yang kita jalani. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, mulai ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. Demikian firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus.
Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa di mana Stefanus mengalami mati syahid. Dan hari ini saya rindu kita belajar bagaimana Stefanus menghadapi penderitaan yang dia alami dan bagaimana dia kuat menghadapi penderitaan itu. Itu yang akan kita belajar, saudara. Mungkin ada saudara yang akan berpikir, bukankah Stefanus akhirnya mati? Apa yang bisa kita belajar kalau pada akhirnya dia mati? Saudara, kalau kita berpikir dalam, maka hidup ini semuanya kita sedang menuju kematian. Masalah kehidupan kita bukan kapan kita mati, tapi masalah kehidupan kita adalah saat ini, apakah kita menjalani hidup kita dengan sikap yang benar, sehingga kapanpun kita mati, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Begitu banyak orang berjuang untuk kehidupan di dunia ini, akhirnya mereka menjalani hidup dengan sikap yang salah supaya aman di dunia ini, padahal pada akhirnya mati juga. Yang penting sekali lagi, saudara, adalah bagaimana kita menjalani hidup yang singkat di dunia ini dengan cara yang benar, sehingga kapanpun dan bagaimanapun caranya kita mati, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Stefanus adalah hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kematiannya adalah kematian yang berharga di mata Tuhan. Saudara, bukankah orang-orang yang mati syahid itu sudah Tuhan tentukan jumlahnya, dan mereka akan menduduki tempat yang istimewa di sorga nanti? Dan Stefanus masuk ke dalam jumlah yang sudah ditentukan Allah itu. Artinya, saudara, bukankah satu kehormatan yang luar biasa ketika Stefanus mati sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan akhirnya kelak dia akan menempati satu tempat yang luar biasa di sorga. Itulah tujuan hidup sebenarnya, saudara. Bagaimana kita menjalani hidup dan pada akhirnya kita menyelesaikannya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Daripada kita berjuang untuk dunia ini padahal semuanya akan lenyap dan kita tinggalkan juga, pada akhirnya kita mati juga. Biarlah hidup ini kita jalani berjuang, bersikap benar apapun, bagaimanapun, semenderita apapun, kita sikapi dengan benar, sehingga pada akhirnya kelak kita akan menyelesaikan semuanya dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana Stefanus kuat menghadapi penderitaan sehingga dia mampu setia sampai akhir. Dan apa yang dia lakukan, sikap yang bagaimana yang dia tunjukkan, yang perlu kita teladani dalam kita menjalani kehidupan kita. Di dalam video ini, saudara, dalam renungan malam hari ini, kita akan khusus belajar bagaimana menyikapi dengan benar situasi penderitaan. Sekalipun di dalam kehidupan ini kita akan mengalami situasi suka duka, dan banyak orang hancur karena suka, banyak juga orang yang hancur karena duka, karena penderitaan. Tetapi malam hari ini, dari dua sisi kehidupan tersebut, saya rindu kita belajar khusus bagaimana sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan hidup, sehingga kita akan setia sampai mati, dan kemudian kelak hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini, Stefanus dianiaya oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang mereka sebenarnya didasari oleh rasa iri kepada pergerakan orang-orang percaya pada waktu itu, dan Stefanus salah satunya orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, dan banyak orang bertobat melalui pelayanannya, dan itu membuat orang-orang Farisi iri, dan akhirnya mereka menghasut
Dan singkat cerita, mereka akhirnya menghasut orang banyak, dan akhirnya Stefanus dilempari sampai mati syahid, saudara. Yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana Stefanus mampu menghadapi penderitaan ini, dan sikap apa yang dia tunjukkan yang perlu kita teladani dalam menghadapi penderitaan. Di ayat 54 dikatakan, saudara, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Jadi pada waktu itu saat Stefanus diadili dan Stefanus memberikan pembelaannya, saat Stefanus memberikan pembelaannya, bukannya mereka melihat keseimbangan, bukannya mereka menilai dengan benar, malah mereka menyambutnya dengan kemarahan. Mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus waktu itu, saudara, dia menghadapi semuanya dengan sikap yang benar, sekalipun nyawanya terancam, sekalipun pada akhirnya dia mati syahid oleh karena mereka membunuh dia. Tetapi yang saya ingin kita belajar adalah bagaimana Stefanus bisa menghadapinya dengan cara yang benar. Di ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Sebelum menjelaskan bagaimana Stefanus menghadapi penderitaan yang dia alami, saudara, firman Allah menegaskan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Kalau saya dan saudara rindu menghadapi kehidupan ini, menghadapi situasi penderitaan yang kita alami, saudara rindu menghadapinya dengan cara dan sikap yang benar, adalah kita butuh Roh Kudus. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu menghadapi penderitaan hidup dengan sikap yang benar. Dengan kemampuan kita tidak akan mampu. Kita perlu Roh Kudus yang akan mengajar kita. Kita perlu Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menghiburkan kita, dan menuntun kehidupan kita, saudara. Kita perlu Roh Kudus dalam kita menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini. Kenapa Stefanus mampu menjalani semuanya tetap kuat, tetap bertahan sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ada Roh Kudus yang memberi dia kekuatan, karena ada Roh Kudus yang memberi dia kemampuan. Saudara, ajaran kekristenan adalah ajaran yang kalau direnungkan dan kalau disadari oleh setiap manusia, ajaran kekristenan adalah ajaran yang paling tinggi di dunia ini, saudara. Kenapa? Karena tidak ada ajaran apapun yang mampu mengajarkan kasihilah musuhmu. Itu adalah level yang paling tinggi. Dan pada waktu itu Stefanus mampu melakukannya, saudara, karena Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Nanti kita akan lihat ada beberapa hal yang dilakukan oleh Stefanus, dan dia mampu melakukan itu karena dia penuh dengan Roh Kudus. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara, saudara merasa saudara tidak sanggup lagi oleh karena penderitaan yang begitu berat yang sedang saudara alami? Adakah saudara yang sedang berbeban berat dan rasanya beban itu terlalu berat, seakan-akan saudara mau menyerah untuk tetap melangkah dalam beban berat yang sedang saudara alami? Saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara memikul beban itu, saudara. Adakah saudara saat ini yang sedang putus asa oleh karena masalah hidup, persoalan keluarga, persoalan ekonomi dan sebagainya dan sebagainya? Saudara merasa tidak sanggup lagi, saudara merasa tidak mampu lagi. Dengar, saudara, saudara pasti mampu, tetapi saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara dalam penderitaan yang sedang saudara alami. Saudara perlu Roh Kudus untuk memberi kekuatan kepada saudara. Intinya, saudara, bahwa dalam penderitaan yang kita alami dalam hidup ini, kita perlukan Roh Kudus, kita butuhkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Stefanus ketika dia menghadapi semuanya dengan penuh Roh Kudus. Ketika dia menghadapi penderitaan dengan penuh Roh Kudus. Kita lihat ayat yang ke-55 kembali, saudara.
Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam penderitaan, dia mampu memandang Tuhan. Orang banyak sudah berkerumun dengan memegang batu hendak melempari dia. Di mana pada waktu itu, saudara, situasinya begitu mengerikan, begitu mencekam. Tetapi dia tidak fokus kepada situasi yang ada. Tapi dalam penderitaan itu malah dia mampu memandang kepada Allah. Sekali lagi, hidup ini, saudara, bukan masalah bagaimana matinya kita, tetapi apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Stefanus telah menjalani kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan akhirnya dia mati sebagai saksi Kristus, dan dia mampu untuk bertahan. Dia mampu lakukan itu, saudara. Bahkan dia mampu tetap memandang kepada Tuhan dalam situasi yang mencekam dan mengerikan itu. Kenapa dia mampu? Sekali lagi, karena dia penuh dengan Roh Kudus, sehingga dia tetap mampu memandang Tuhan dalam kesulitan-kesulitan yang dia alami. Di dalam kehidupan ini, saudara, terlalu banyak orang yang akhirnya tersesat karena tidak mampu tetap fokus memandang kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja lokal, saudara, hal yang sangat menyedihkan adalah bahwa ada orang-orang yang mengalami sakit dalam hidupnya. Dan ketika dia mengalami sakit, oleh karena sakit yang dia alami, dan kemudian dia berdoa dan berobat, belum juga kunjung sembuh. Akhirnya dia pergi kemana? Dia pergi ke dukun. Tidak lagi memandang kepada Tuhan, tapi malah akhirnya menduakan Tuhan. Pergi berobat ke dukun, kepada okultisme. Kenapa dia tidak sanggup tetap memandang kepada Tuhan dalam sakit yang sedang dia alami? Karena dia tidak memiliki Roh Kudus yang menguatkan dia dalam penderitaan yang dia alami, saudara. Kenapa? Oleh karena kekurangan, akhirnya orang mau melakukan hal-hal yang salah, mau korupsi dan sebagainya, saudara. Karena sekali lagi tidak ada Roh Kudus yang memampukan dia untuk bertahan dalam situasi apapun. Saudara, itu yang kita perlu belajar dari kehidupan Stefanus, di mana dalam penderitaan, di mana maut sedang ada di depan mata, dia tetap mampu memandang kepada Tuhan. Dia tetap mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Apapun penderitaan saudara saat ini, kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, seberapa berat pun itu, saudara akan mampu. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara akan tetap mampu berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap mampu memandang kepada Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan saudara, Roh Kudus akan memampukan saudara. Dan kemudian, saudara, ayat 56 dikatakan, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Di ayat 56 ditegaskan di sana bagaimana Stefanus berkata bahwa dia melihat langit terbuka dan anak manusia, maksudnya Yesus, berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa orang yang memandang kepada Tuhan dalam penderitaan akan melihat kemuliaan Allah. Betapa indahnya pemandangan itu. Saat Stefanus ada dalam penderitaan, dia mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan saat dia arahkan pandangannya kepada Tuhan, dia melihat kemuliaan yang begitu agung. Dia melihat langit terbuka dan dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya, saudara, sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, saat kita mampu memandang Tuhan dalam penderitaan yang kita alami, kita akan menyaksikan kemuliaan Allah dinyatakan dengan caranya sendiri ke dalam kehidupan kita. Saudara akan mengalami kemuliaan Allah, saudara akan menyaksikan kemuliaan Allah dinyatakan bagi saudara ketika saudara mampu tetap memandang Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami.
Dan yang kedua yang dilakukan oleh Stefanus, saudara, adalah ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan, terimalah rohku. Saat dia menderita, saat orang-orang melempari dia, saat batu-batu melukai tubuhnya, menghantam tubuhnya, menghantam kepalanya, mungkin seluruh tubuhnya sudah hancur oleh karena batu-batu itu. Tetapi dalam situasi seperti itu, saudara, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Dia mampu untuk tetap berdoa saat situasi begitu sulit. Itulah sikap yang begitu mulia, begitu luar biasa dari seorang anak Tuhan, saudara. Sekalipun situasi sudah begitu sulit, tapi dia tetap mampu berdoa. Dia tetap mampu berdoa. Adakah saat ini saudara sedang sangat menderita? Lalu kemudian oleh karena penderitaan yang saudara alami, akhirnya saudara malas untuk berdoa, ataupun mungkin karena sekian lama doa-doa saudara tidak dijawab, akhirnya saudara jadi malas untuk berdoa. Saya seringkali, saudara, menerima permohonan doa ketika mereka mengatakan bahwa ada masalah yang begitu berat menimpa mereka. Apakah itu bentuk penyakit, persoalan dan sebagainya. Dan mereka mengakui sudah begitu lama mereka berdoa, tapi mereka tidak kunjung juga mendapat jawaban doa, sehingga mereka sudah mulai malas berdoa. Dan mereka berkata, tolong doakan aku, pendeta. Saya mau menegaskan kepada saudara, saudara perlu Roh Kudus untuk memampukan saudara untuk mampu tetap berdoa dalam situasi yang sulit sekalipun. Dengan kekuatan kita tidak mampu, saudara. Oleh karena penderitaan, oleh karena masalah yang sedang kita hadapi, mungkin terkadang membuat kita tidak mampu berdoa, kita lupa berdoa, bahkan mungkin kita tidak yakin lagi akan kuasa doa. Kita perlu Roh Kudus untuk selalu menguatkan kita dalam segala situasi dan segala kondisi, sehingga kita tetap mampu berdoa sekalipun situasinya berat, sekalipun situasinya sulit, saudara. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita tetap berdoa. Doa tidak selalu harus dijawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Kalau saudara ada dalam situasi Stefanus sedang dilempari dengan batu, mungkin saudara akan berdoa supaya saudara diselamatkan, saudara dibela oleh Tuhan, dan saudara tidak mati pada waktu itu. Dan kalau itu yang saudara doakan, maka doa saudara pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan, karena memang kehendak Tuhan Stefanus pada waktu itu mati sebagai syahid. Yang jauh lebih penting dari itu, saudara, adalah bagaimana Stefanus tetap mampu berdoa. Sikapnya itu, di mana dia tetap bersikap yang benar sekalipun situasinya begitu mencekam. Dia tetap bersikap benar, saudara. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, masihkah kita mampu berdoa saat-saat sulit yang kita alami? Adakah beban yang begitu berat yang sedang saudara pikul saat ini, saudara, yang mungkin membuat saudara sudah jenuh untuk berdoa karena saudara sudah berdoa sekian lama dan belum juga dijawab? Dengar, saudara, tetaplah berdoa, karena dengan saudara tetap bersikap berdoa kepada Tuhan, itu bukti penyerahan saudara kepada Tuhan. Sikap itu jauh lebih penting daripada jawaban doa. Sikap itu jauh lebih penting daripada mujizat. Sikap itu jauh lebih penting daripada umur yang dipanjangkan. Karena hidup ini bukan untuk kehidupan di dunia, tapi kehidupan yang kekal nanti. Dan untuk kehidupan yang kekal, betapa pentingnya kita bersikap benar dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Stefanus, dia tetap mampu berdoa saat situasi sulit, karena Roh Kudus memampukan dia.
Kemudian yang terakhir, saudara, di ayat 60 dikatakan, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Hal yang lebih luar biasa lagi, saudara, adalah bahwa pada waktu itu Stefanus berdoa, dan isi dari doanya adalah, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya apa? Stefanus melepaskan pengampunan saat dia sangat menderita. Saudara, kedengarannya seperti tidak adil. Maunya supaya adil, orang yang menyiksa itu ditimpa malapetaka oleh Tuhan, dihukum, dikutuk oleh Tuhan. Itu baru adil secara pikiran dunia. Tetapi level kita, saudara, level orang-orang percaya kepada Kristus jauh lebih dari itu. Level kita adalah mampu melepaskan pengampunan sekalipun kita menderita. Sekalipun orang lain membuat kita menderita, tetapi kita mampu untuk melepaskan pengampunan bagi dia. Mungkin saudara berkata tidak adil, tidak mungkin, aku tidak sanggup. Itu pengajaran bodoh mungkin dalam pemikiran saudara. Tapi coba pikirkan, saudara, Allah berkata, Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni kamu. Saat Yesus mati di kayu salib, siapakah yang berdosa? Kita. Adakah kesalahan ditemukan dalam dirinya? Tidak. Apakah dia menderita? Iya. Apakah dia sangat menderita? Sangat menderita. Adakah kesalahannya? Tidak. Jadi siapa yang salah? Kita. Jadi kenapa dia mau mati di kayu salib? Supaya kita diselamatkan. Artinya pengampunan yang kita terima jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada siapapun yang kita ampuni. Sebesar apapun pengampunan yang kita lepaskan, pengampunan yang telah kita terima itu jauh lebih besar, saudara. Itu sebabnya penting untuk kita melakukan pengampunan, melepaskan pengampunan, karena orang yang tidak mengampuni, dia pun tidak akan diampuni. Kalau saudara tidak sanggup mengampuni, saudara pun tidak akan diampuni. Mungkin sekali lagi saudara berkata, itu tidak adil. Dia sudah menyakiti aku, bagaimana aku bisa mengampuni dia? Enak kali hidupnya kalau aku mengampuni. Dengar saudara, siapakah yang diuntungkan ketika saudara mengampuni orang lain? Apakah dia atau saudara? Saudara. Ketika kita mengampuni orang lain, kitalah yang diuntungkan, saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni, berarti dendam, kebencian, kemarahan itu yang memenuhi hati kita. Kalau dendam, kebencian, kemarahan memenuhi hati kita, apa kira-kira yang terjadi? Hidup kita akan sangat susah dan menderita. Dan kalau kebencian, dendam, kemarahan memenuhi hidup kita, maka itu akan membuat kita menderita. Itu bisa membuat kita sakit dan sebagainya. Jadi saat kita melepaskan pengampunan, sebenarnya itu bukan untuk orang lain. Bukan orang lain yang beruntung, kitalah yang beruntung, saudara. Satu kali ada seekor ular pergi ke rumah satu penduduk. Lalu kemudian dia masuk ke rumah, dan kebetulan di rumah itu, saudara, ada gergaji. Gergaji tangan, yang mulut dari gergaji itu begitu tajam-tajam. Dan secara tidak sengaja, akhirnya gergaji tangan ini lengket di perut ular saat ular ini menjalar di lantai, karena gergaji itu terletak di sana. Saat gergaji itu lengket, mulut dari gergaji itu tajam masuk ke perut ular ini, saudara. Akhirnya ular ini marah, dan kemudian dia melilit gergaji itu. Dan ketika dia merasa lebih sakit lagi, dia lilit lagi semakin kuat oleh karena kemarahannya. Dia lilit makin kuat, dia lilit makin kuat, dia lilit makin kuat. Akhirnya, saudara, hancurlah seluruh tubuhnya dan dia mati.
Itu merupakan satu gambaran, saudara, bahwa kebencian dan kemarahan itu seperti itu. Semakin kita marah, semakin kita menyiksa diri kita sebenarnya. Semakin kita marah, semakin kita membuat hidup kita menderita sebenarnya. Jadi ketika kita melepaskan pengampunan, saat itu sebenarnya kitalah yang untung, karena kita bebas. Itu sebabnya, saudara, kita perlu belajar dari Stefanus. Sekalipun begitu menderitanya, sekalipun begitu mengerikannya peristiwa itu, tetapi dia mampu melepaskan pengampunan. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Hidup ini bukan seberapa lama kita hidup. Hidup ini bukan seberapa senang kita hidup. Tetapi hidup ini adalah masalah apakah kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun, baik senang, baik susah, baik suka maupun duka, apakah kita jalani dengan sikap yang benar. Karena hidup ini adalah masalah kehendak Tuhan. Itu yang penting, saudara. Kita menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu saat senang maupun saat menderita. Dan kita sudah belajar dari Stefanus bahwa dia mampu tetap memandang Allah saat dia menderita. Itulah yang harus kita aplikasikan, saudara. Tetap pandang kepada Tuhan dalam penderitaan apapun yang kita alami. Dan kemudian dia mampu tetap berdoa saat penderitaan. Itulah yang seharusnya, saudara, kita lakukan. Tetap mampu berdoa saat kita mengalami penderitaan. Dan kemudian dia tetap mampu melepaskan pengampunan saat dia menderita. Dan itu jugalah yang hari ini kita harus lakukan. Kita tetap mampu melepaskan pengampunan. Mungkin saudara berkata, ada orang yang membuat aku menderita begitu sakitnya, tidak mungkin aku mengampuni. Sekali lagi, semakin saudara benci, semakin saudara tidak mengampuni, semakin saudara akan menderita. Itu sebabnya lepaskan pengampunan. Dan bagaimana supaya kita mampu tetap memandang Allah, tetap berdoa, tetap melepaskan pengampunan saat penderitaan menimpa kehidupan kita, saudara. Kita perlu kekuatan dari Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Itu sebabnya malam hari ini minta Roh Kudus memenuhi kita, saudara, menguatkan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa dalam kami menjalani kehidupan kami, baik senang, baik duka, baik menderita, kami harus jalani semuanya dengan sikap yang benar, yaitu dengan tetap mampu memandang kepada Tuhan, tetap mampu berdoa dan berserah kepada Tuhan, dan tetap mampu melepaskan pengampunan apapun dan bagaimanapun situasinya. Dan Bapa di sorga, kami tahu kami perlu Roh Kudus untuk memberi kami kemampuan bersikap benar dalam penderitaan. Itu sebabnya penuhilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu untuk menerapkan firman Tuhan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya untuk kita berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap pergumulan saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang peduli bagi setiap saudara. Apapun yang menjadi masalah saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara, Dia Allah yang berkuasa untuk memberi jalan keluar. Dia mengasihi saudara. Dia mendengar seruan-seruan kita, saudara. Percayalah, pada malam hari ini Tuhan mendengarkan seruan kita dan pasti menjawab doa-doa kita di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Serahkan segala pergumulan saudara, serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Dia peduli kepada setiap saudara. Saat ini, saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Dia, menyerahkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Mari berseru kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan segenap hati saudara. Datang kepada Dia dengan tangisan saudara. Datang kepada Dia dengan jeritan hati saudara.
Dia peduli dan Dia akan menjawab, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Mereka datang kepadamu, berseru kepadamu, menyerahkan segala keberadaan mereka kepadamu, ya Bapa. Dan Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang peduli, Engkau tahu segala beban persoalan mereka, Engkau peduli segala beban persoalan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menjawab anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tahu segala sesuatu yang menjadi beban persoalan mereka. Bahkan saat ini Bapa, bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini dengarkan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Engkau peduli kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami bersehati saat ini. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengarkan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami pikirkan, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Jawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus buat saudara yang sedang memikul beban persoalan, masalah kehidupan saudara. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Mari angkat tangan saudara, serahkan segala beban persoalan saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, buat segala masalah mereka, persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu. Hidup mereka berat saat ini Tuhan, oleh karena beban dan masalah kehidupan yang mereka alami. Hidup mereka berat oleh karena persoalan hidup. Itu sebabnya saat ini Bapa, kami mau berdoa bersama, hamba mau menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan Engkau angkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau memberi jalan keluar bagi setiap beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sebesar apapun, seberat apapun, sesulit apapun, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh beban persoalan hidup. Di dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau campur tangan atas beban masalah persoalan hidup anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban persoalan hidup anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba berdoa, hamba berseru bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, curahkan berkat-Mu. Bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu bisa dibebaskan dari hutang-hutang mereka, dari lilitan hutang mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, saudara, jika ada saudara yang sedang sakit saat ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk berseru kepada Tuhan, memohon kesembuhan saudara dari segala macam penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Dulu Dia menyembuhkan yang sakit, percayalah, saat ini pun Dia masih menyembuhkan setiap saudara yang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari saat ini saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, kepada Bapa yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Dan mari kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, saat ini hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan sakit saat ini, yang sedang menderita, yang sedang terbaring, yang sedang lemah oleh karena penyakit. Saat ini hamba berdoa Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit, pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Jamah tubuh anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala macam penyakit yang sedang mereka derita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini tubuh mereka digerogoti oleh kanker ya Tuhan, Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu, sembuhkan anak-Mu dari penyakit kanker Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup pulihkan, Engkau sanggup sembuhkan. Dalam nama Yesus, sel-sel kanker yang ada Tuhan cabut dalam nama Yesus. Tuhan ubahkan ya Tuhan menjadi sel-sel tubuh yang sehat Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih berkuasa daripada penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam gangguan ginjal, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam sakit hipertensi, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang sakit lambung Tuhan, asam lambung, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan yang menyembuhkan saudara,
Mari saksikan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan, supaya saudara-saudara kita seiman dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Saksikan bahwa Allah menyembuhkan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya mau berdoa khusus bagi saudara yang sedang berduka, yang hati saudara sedang terluka oleh karena ditinggalkan oleh orang yang saudara cintai. Saudara sedang berduka oleh karena kondisi dan situasi yang ada. Saudara sedang berduka oleh karena perlakuan orang lain kepada saudara. Apapun yang menjadi penyebab hati saudara terluka, hati saudara berduka saat ini, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami hati yang terluka, hati yang berduka saat ini Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi anak-anak-Mu. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Pulihkan mereka yang sedang berduka saat ini Bapa. Sembuhkan hati yang terluka. Engkau balut hati yang terluka. Pulihkan dan sembuhkan hati anak-anak-Mu yang terluka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hati anak-Mu yang sedang terluka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada saudara yang sedang merasa lemah, saudara butuh kekuatan daripada Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, Engkau yang tahu anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan saat ini. Mereka lemah, mereka butuh kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu yang sedang lemah. Engkau yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang lemah. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang lemah saat ini dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Pulihkan mereka, kuatkan mereka yang sedang lemah. Engkau Allah yang sanggup menguatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, Engkaulah kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saudara, mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami masalah keluarga. Keluarga saudara berantakan, keluarga saudara hancur, dan saudara rindu keluarga saudara dipulihkan. Mari datang kepada Tuhan saudara. Saya mau berdoa, Tuhan, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memulihkan setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga yang tercerai-berai Kau persatukan dalam keindahan keharmonisan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan hubungan antara suami istri dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah Bapa, Tuhan pulihkan hubungan orang tua dengan anak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi setiap saudara yang mungkin karena situasi ini saudara di PHK dari pekerjaan saudara, ataupun mungkin saat ini saudara tidak bisa bekerja oleh karena kondisi yang ada. Saya mau berdoa khusus bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang tidak bekerja ya Tuhan. Mungkin mereka di PHK, ataupun mungkin perusahaan tempat mereka dulunya bekerja bangkrut, atau apapun yang menjadi alasan sehingga hari ini anak-anak-Mu tidak bisa bekerja. Mereka membutuhkan jalan keluar daripada Tuhan supaya mereka bisa bekerja ya Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus,
Nyatakan belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Berikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan pekerjaan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara para petani. Saat ini biarlah Tuhan menyatakan mujizat-Nya bagi saudara, memberkati apa yang saudara sedang tanam, apa yang sedang usahakan dalam pertanian saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka merindukan campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang mereka tanam bisa berhasil. Anak-anak-Mu yang bertani, yang sedang mendengarkan video renungan ini saudara, yang sedang berdoa bersama ya Tuhan. Saat ini Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang adalah para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para pengusaha. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Mungkin dalam kondisi ini usaha mereka mengalami kesulitan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis anak-anak-Mu. Berkati, berikan jalan keluar ya Tuhan, sehingga sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, Engkau Allah yang memberkati setiap usaha anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita akan berdoa syafaat khususnya bagi bangsa ini. Mari gunakan waktu ini. Firman Allah berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana engkau aku buang. Artinya adalah tugas kita untuk berusaha, untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat bersama. Kami berdoa bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati ekonomi bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami. Bapa yang baik, biarlah bangsa ini semakin maju, ekonomi bangsa ini semakin maju, keadaan politik di bangsa ini semakin dewasa, keamanan bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus. Maka dengan demikian bangsa kami semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati Indonesia tercinta ya Bapa. Pulihkan Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah dan memulihkan Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Terus jaga ya Tuhan, supaya semakin berkembang dan bertumbuh Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa khususnya bagi para pemimpin kami yang bertanggung jawab membawa bangsa ini, yang Engkau percayakan membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Bapa di sorga, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan. Kesehatan, perlindungan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan Bapak ini. Kau pakai dia membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati, para menteri Tuhan memberkati, wakil-wakil rakyat Tuhan memberkati, semua para pejabat mulai dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah. Di dalam nama Yesus, berkati, pakai semuanya untuk mengabdi bagi bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat aparat ya Tuhan. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pemangku jabatan yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, Kau pakai mereka ya Tuhan. Jamah mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat masa depan bangsa kami. Kami rindu melihat bangsa ini ke depan jauh lebih baik. Kami percaya ke depan bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar,
bangsa yang diperhitungkan di dunia ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ke depan bangsa kami akan lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, saat ini kami berdoa buat kesatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Biarlah oleh karena campur tangan Tuhan, Tuhan mempersatukan terus bangsa kami dalam damai sejahtera Tuhan. Dan yang teramat pentingnya Tuhan, kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa kami. Yesuslah juru selamat, Yesuslah Tuhan. Hanya Engkau juru selamat bagi jiwa-jiwa. Itu sebabnya setiap jiwa yang ada di bangsa ini, kami berdoa biarlah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam kehidupan mereka. Selamatkan jiwa-jiwa di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami telah berdoa bersama. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa kami. Dan saat ini Bapa, doa setiap anak-anak-Mu Engkau sudah jawab, dan mereka menerima jawaban doa mereka dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami juga yang telah kami doakan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentunya renungan firman Tuhan dan doa malam hari ini telah memberkati setiap saudara. Dan malam hari ini saya percaya saudara bisa beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati malam hari ini melalui video ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.